Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada minggu ketiga bulan Ramadan, sahabat Fatayat NU se-Jawa Timur, kembali lagi dalam program Ramadan Doa bersama PW Fatayat NU Jawa Timur. Oke, pada episode kali ini menghadirkan tokoh yang sangat hebat. Nanti kita akan membahas terkait menghidupkan tema Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di samping saya telah hadir seorang hafidhoh dan juga seorang anggota PW Fatayat NU Jawa Timur. Beliau ini adalah sahabat Siti Fatimah, yang mana beliau ini merupakan anggota Ikatan Hafidhoh Fatayat NU Jawa Timur. Selamat datang sahabat Siti atau sahabat Fatim ini saya harus manggilnya. Biasanya dipanggil Fatimah aja ya? Oke, siap sahabat Fatimah, ngoten. Langsung saja sahabat, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa diterangkan, ini kan Al-Quran sudah turun kurang lebih selama 14 abad, ngoten nggih. Nah, kenapa pada hari ini Al-Quran itu masih relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan muslimah yang ada? Nah, monggo mungkin ya baik, Mbak Diana ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diana bahwa hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kenapa nih Al-Quran sampai dengan saat ini, padahal sudah semenjak 14 abad yang lalu ya, ini kita masih apa ya, Al-Quran tuh masih relevan sampai sekarang. Nah, Betul nih. Al-Quran sendiri itu diturunkan 14 abad yang lalu ya. Tepatnya pada tahun 610 Masehi, di mana Rasulullah saat itu eh, menerima wahyu di Gua Hira di Mekah Al-Mukarramah. Nah, surat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Beliau menerimanya langsung dari malaikat Jibril. Nah, untuk penurunan Al-Quran itu ada dua tahap. Yang pertama adalah penurunan secara langsung, yaitu dari Lauh Mahfudz sampai dengan ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Terus dari langit dunia menuju ke Nabi Muhammad. Ini yang berangsur-angsur sampai dalam kurun masa 23 tahun. Nah, kenapa nih kok Al-Quran ini sampai turunnya berangsur-angsur ya? Yang pertama, karena untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kedua, ini adalah menjawab dari peristiwa yang datang kepada Nabi Muhammad, jawabannya ya pada ayat-ayat yang diturunkan atau dengan asbabun nuzul. Nah, kalau ayat-ayat tersebut masih relevan sampai dengan saat ini, karena Al-Quran itu timeless ya, jadi tidak lekang oleh waktu. Al-Quran itu adalah universal, di mana Al-Quran itu sangat abadi. Isi-isinya itu mengandung prinsip tentang moral, tentang sosial, tentang hukum, dan bisa diaplikasikan sampai saat ini, Mbak Diana, begitu. Jadi Al-Quran ini adalah banyak sekali fungsi-fungsinya. Ya, fungsi-fungsinya yang kita dapatkan sampai dengan saat ini, terutama menjadi hudan atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ini loh, Al-Quran itu bukan berupa awal itu turun, bukan berupa dari lembaran kertas yang turun dari Lauh Mahfudz. Namun Al-Quran ini adalah yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, langsung disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, sampai saat ini meskipun 14 abad yang lalu ya, Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Di manapun tempatnya, siapapun itu masih tetap relevan sampai sekarang saat ini, gitu Mbak Diana ya. Oke, terus kemudian daripada itu sahabat, Al-Quran kan sangat relevan dengan masa kini. Nah, ini kan juga pendengar kita atau audiens kita kan juga ada yang dari kalangan pemula nih. Nah, ini bagaimana sih cara seorang pemula untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri, sahabat? Mempelajari Al-Quran. Iya, mempelajari Al-Quran termasuk juga dari tafsir-tafsirnya atau dari pengertiannya seperti itu agar tetap sesuai dengan kehidupan yang sekarang ini. Iya, memang zaman semakin ke sini tuh semakin canggih ya Mbak ya. Jadi meskipun kita belajar dari media sosial itu pun bisa.
Cuman yang pertama, ya yang paling utama adalah yang punya niat untuk mempelajari Al-Qur'an, baik itu mempelajari untuk membaca atau memahami dan juga nantinya akan menghafalkan atau mengamalkan Al-Qur'an. Tentunya dalam hal ini harus ada seorang murabbi atau murabbiyah, seorang guru ya. Kalau kita belajar dari smartphone atau dari ini kan kurang ini ya, lebih afdolnya kita belajarnya ini dengan seorang guru yang memang beliau ahlinya di bidang Al-Qur'an, begitu Mbak Diana. Oke. Terus nih, sahabat, ini kan juga ada juga Al-Qur'an kan yang berupa digital nih, digital dan juga sekarang mungkin, ada juga yang mushaf. Nah, ini menurut, pandangannya sahabat sendiri, ini bagaimana sih nih untuk mengaplikasikannya? Apakah yang membaca dengan smartphone, kemudian dengan yang tafsir biasa itu sama, atau bagaimana nih pahalanya? Atau mungkin seperti apa ini menurut sahabat pandangan? Ya. Perbedaan antara membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf atau fisik dengan smartphone Iya ya, ada sebenarnya sama-sama baiknya Mbak Diana, ya sama-sama baiknya. Jadi kalau, zaman now ya zaman sekarang itu kan sudah ada, apa namanya, smartphone yang memudahkan kita. Jadi meskipun kita bepergian ataupun di mana, kalau kita harus bawa Al-Qur'an ini kan ya harus menjaga ya, nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk fungsinya sih smartphone sih why not, nggak kenapa tidak, nggak apa-apa gitu loh. Sama-sama baiknya. Cuman memang antara Al-Qur'an yang fisik dengan yang smartphone yang digital, itu memang ada min plusnya ya. Jadi kalau yang, Al-Qur'an fisik itu yang pertama kita kan memang, fokus ya, kita fokus ya. Yang pertama memang niatnya memang membaca Al-Qur'an dan juga menjaga kesucian. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan, "La yamassuhu illal mutahharun." Jadi memegang Al-Qur'an itu dalam keadaan suci, seperti itu. Nah, kalau memegang smartphone, ini kan memang kita diperkenankan juga dalam keadaan tidak suci, karena kan ya cuman meskipun kita, punya smartphone yang ada di mana Al-Qur'an Android atau yang lain sebagainya, kasih yang lain. itu memang kita juga harus menjaga, minimal itu tidak kita, masukkan ke dalam tempat-tempat yang seperti taruh yang kamar mandi, seperti itu ya. Terus mengenai untuk pahalanya, sama-sama berpahala, kan sama-sama baca Al-Qur'annya. Betul. Nah, untuk membaca Al-Qur'an sendiri, ya itu di dalam hadis disebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, ini diberikan pahala 1 kali lipat. Nah, 1 kali lipat ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu untuk pahalanya sama. Meskipun kita bacanya dari Al-Qur'an smartphone maupun dari Al-Qur'an fisik, itu sama, sama-sama niatnya ibadah membaca Al-Qur'an dan sama-sama juga berpahala. Terus yang kedua juga kan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nantinya akan Memberikan. turun untuk memberikan syafaat kepada pembacanya li ashabihi. Gitu. Jadi kalau untuk perbedaan ya dinilai dari ini tadi, kalau membaca Al-Qur'an secara fisik itu kan bisa fokus ya, bisa fokus ke takutnya nanti kalau pas baca Al-Qur'an lewat smartphone terus ada nada dering ya, Iya, fokusnya terganggu gitu ya. itu. Terus ya memang niatnya ya kalau kita membaca Al-Qur'an lewat Al-Qur'an mushaf atau fisik, itu kan memang kita takdiman wa takriman kepada Allah, begitu. Oke, terkait itu tadi nih, ini kan, apa namanya, sudah Ramadan ketiga, tentunya kan pasti banyak, jamaah-jamaah ataupun sahabat-sahabat Fatayat juga yang ingin untuk menyelesaikan atau men-challenge nih dirinya terkait, Al-Qur'an itu sendiri untuk kehidupannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sahabat, bagaimana sih, kita ini harus membawa Al-Qur'an itu dalam kehidupannya kita? Nah, mungkin ada tipsnya atau bagaimana nih? Apalagi kan ini sudah Ramadan di minggu ketiga yang, mungkin 1 minggu lagi ini sudah selesai Ramadannya, berarti kan harus berbondong-bondong untuk, apa namanya, iya, fastabiqul khairat, menyelesaikan di minggu ketiga ini. Monggo. Iya. Jadi tips and trick ya, tips and trick ketika,
kita mau menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, apalagi ini sudah pekan ketiga ya. Jadi tips and triknya, sebelum kita masuki bulan Ramadan, kita sudah ada planning ya Mbak Diana ya. Kita sudah ada planning, di mana, kalau kita ingin menghatamkan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an 1 kali dalam 1 bulan, selama bulan suci Ramadan, setidaknya supaya kita tidak terbebani, apalagi sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, apalagi wanita ini kan ya banyak sekali ya, seperti itu. Jadi, untuk siasatnya, tips and triknya, itu kita bagi 1 juz itu menjadi 5 waktu sholat, Mbak Diana. Contoh misalnya, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau dalam 1 juz itu kan ada 20 halaman atau 10 lembar ya. Nah, berarti kalau kita bagi dalam 5 waktu, kalau ingin khatam 1 juz, berarti 1 hari dalam waktu 1 sholat itu adalah 2 lembar ya. 2 lembar kali 5 itu berarti kan sama dengan 10 lembar. Nah, insya Allah kalau dalam 1 bulan bisa menghatamkan 1 kali. Itu untuk tips and triknya. Nah, kalau untuk wanita, misalnya ada kendala-kendala menstruasi dan lain sebagainya, berarti disiasati ketika sudah tahu tanggalnya sekitar tanggal sekian nih, saya biasanya datang bulan. Berarti disiasati, sebelumnya itu agak ditambahi gitu loh. Yang biasanya 2 lembar ditambahi 3 lembar begitu. Agak ditampung jadi supaya nanti nggak punya hutang ya. Ketika Ramadan selesai itu juga bisa khatam, bisa. Itu kalau untuk tips and triknya khatam Al-Qur'an dalam 1 bulan 1 kali. Kalau misalnya pengen khatam 2 kali berarti ditambah lagi frekuensinya. Kalau tadi 1 waktu sholat berarti 2 lembar menjadi 4 lembar. Kalau misalnya pengen khatam 3 kali berarti menjadi 6 lembar, begitu dan seterusnya. Oke, nah ini sahabat sudah sangat-sangat cukup. Ini mungkin nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara yang berikut. Jangan lupa tetap stay terus di Ramadan Doa bersama Perfatayat NU Jawa Timur. Allahumma salli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illallah tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil ghaibu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli mahlumin Allahumma salli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illallah tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil ghaibu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu
Kembali lagi dalam segmen Ramadan Doa bersama Fatayat NU Jawa Timur. Oke, sahabat, tadi kan kita sudah membahas nih terkait tips ataupun cara-cara untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, ini adalah bagaimana sih selanjutnya ketika kita sudah bisa untuk apa namanya menanamkan ataupun bisa menghatamkan Al-Quran nih. Ini bagaimana cara kita untuk menanamkan cintanya kita terhadap Al-Quran dan juga nanti mungkin berkesinambungan dengan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi setelah kita, seperti itu sahabat. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Iya, jadi untuk menanamkan cinta kepada Al-Quran itu sebenarnya bukan mulai dari anak usia dini, tapi menanamkan cinta kepada anak dimulai dari saat anak itu berada di kandungan. Ya, tarbiyah yang paling awal atau pendidikan yang paling awal ini adalah ketika ibu mengandung anak yang ada dalam kandungan. Ya, contohnya ketika di dalam kandungan, ibu memberikan edukasi atau contoh. Sebenarnya anak itu kan di dalam kandungan juga merespon ya. Iya, merespon. Ya. Jadi ketika dalam kandungan, ibu ini senantiasa membaca Al-Quran. Karena ini akan direkam sama anak yang ada dalam kandungan. Yang pertama itu tarbiyah, pendidikan dimulai dari anak masih dalam kandungan untuk senantiasa dibaca Al-Quran atau sering diperdengarkan muratan-muratan di umur ya. Terus yang kedua, ketika anak itu sudah lahir ya, anak itu diajak untuk apa namanya? Belajar untuk membaca Al-Quran. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua. Jadi anak itu, ya apalagi kalau anak masih kecil itu kan masih ini ya, masih lihat Generasi-generasi emas. ya agak gede dikit itu kan ini ya. Jadi anak itu lebih suka dengan apa yang dilihat atau apa yang diamati. Jadi ketika anak itu sudah lahir, kita menjadi uswah hasanah, kita memberikan contoh kepada anak. Kalau ingin kita anak itu menjadi orang yang senang membaca Al-Quran, berarti orang tuanya dulu yang senang membaca Al-Quran. Jadi orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Terus kalau sudah anak itu senang membaca Al-Quran, ah, kita cara memberikan edukasi anak-anak itu bukan hanya dengan memerintah atau apa, tapi kita memberikan fun learning ya, pembelajaran yang menyenangkan ya. Apalagi kalau anak-anak usia-usia dini gitu ya, anak-anak usia TK atau PAUD ini, kita bisa memberikan edukasi ke anak-anak dengan memberikan cerita-cerita atau game-game ya tentang Al-Quran. Atau kalau misalnya anak-anak itu bisa sudah menghafal surat-surat pendek atau surat-surat yang ada di juz 30, ini kita bisa game sambung ayat atau tebak apa begitu. Yang terpenting itu metodenya itu fun learning, menyenangkan. Kalau anak itu mulai dari awal sudah dipaksa di ini, akhirnya tidak menimbulkan kecintaan seperti itu. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang Qurani di dalam rumah. Ya, contoh misalnya di dalam rumah itu ya, ketika misalnya antara waktu sholat maghrib sampai isya itu ada quality time ya. Quality time contohnya ya antara sholat yang sudah ditentukan ya maghrib sampai isya. Ini satu keluarga ini ada momen untuk membaca Al-Quran bersama. Sama-sama gitu ya untuk Pak Iya kan, jadi misalnya ayah, ibu, dan anak ini kan ada waktu bersama-sama untuk membaca Al-Quran. Tuh, menampilkan nuansa Quran yang ada di dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya, ya ini kita sering memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Contoh misalnya dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, itu kalau insya Allah sudah ada edukasi dengan quality time setiap hari, terus ada penjadwalan, terus dengan fun learning, terus juga ada teladan dari orang tua, memberikan contoh, terus ada apa namanya, menjadikan rumah itu adalah rumah yang bernuansa Qur'ani sih ya. Pak insya Allah anak itu mulai dari kecil akan merasa senang, akan cinta dengan membaca Al-Quran, sahabat Yana. Oke, baik. Kemudian mengulik dari yang tadi, berarti kan ada peran orang tua nih dalam mengembangkan ataupun menciptakan anak ini cinta terhadap Al-Quran. Nah, apalagi kan ini di momen-momen Lebaran ya sahabat. Mohon maaf, ada di momen-momen Ramadan. Nah, ini mungkin bagaimana tipsnya dari sahabat nih biar ketika kita menggebu-gebu itu tidak hanya di momen Ramadan aja, tapi setelah Ramadan kita juga bisa nih kan tadi juga sambung one day one juice. Nah, ini bagaimana tipsnya atau motivasi apa sih yang mungkin bisa disampaikan kepada para audiens juga bahwa Al-Quran itu untuk one day one juice itu tidak hanya pada saat Ramadan aja loh, seperti itu sahabat. Iya.
Jadi untuk membaca Al-Qur'an ya, ini biar bisa berkelanjutan ya. Ya, biar Pada bisa bulan bulan-bulan. puasa ya. Sebenarnya kita pada bulan Rajab itu adalah kalau di dalam riwayat ya, di dalam hadisnya itu kan di dalam bulan Rajab itu kita tuh ibaratnya orang panen apa orang tani ya. Kita tuh menanam ya. Jadi kita tuh nandur, nandur. Terus bulan Sya'bannya itu adalah proses untuk Merawat. iya. Ya, merawat ini. Nah, untuk bulan Ramadan ini adalah kita panennya. Nah, tradisi yang sudah ada di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa sih di bulan suci Ramadan ini waktunya tuh benar-benar apa kualitasnya tuh luar biasa ya. Jadi kita ini apa namanya? Kayak dari segi makan ya, makan itu juga teratur, baca Al-Qur'an teratur. Sebenarnya kita menanamkan ini bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah nanti akan ada kelanjutan di bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ya, kita misalnya contoh ada program yang one day one juice atau one day one ya, seperti itulah ya. Ini sebenarnya kan kita tinggal memanajemen aja ya. Kita memanage gimana caranya program yang ada di Ramadan ini tetap kita lanjutkan. Contoh misalnya tadi baca Al-Qur'an setiap sholat wajib kan nggak keberatan tuh kalau misalnya satu waktu sholat itu 2 lembar begitu. Terus diistiqomahkan ba'da sholat maghrib bisa bersama-sama dengan keluarga. Terus selain itu di sela-sela ini kita di perjalanan ini kita juga mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Murotal seperti itu ya. Iya ya. Yang terpenting itu kan apa ya, istiqomahnya, bukan langsung makanya tadi kan saya sampaikan untuk baca Al-Qur'an itu kan nggak langsung dalam satu waktu satu juz, saya. Kenapa? Karena kalau dalam satu waktu satu juz, pastinya tentunya itu kan, apa namanya, berat ya, kalau nggak terbiasa baca Al-Qur'an ya, kalau nggak terbiasa membaca Al-Qur'an itu kan akan terasa berat. Tapi kalau misalnya, satu waktu 2 lembar 2 lembar 2 lembar, nanti akan terbiasa. Nah, dari kebiasaan kecil itu nanti akan membentuk habit ya, atau kebiasaan yang di mana kalau nggak ngelakuin itu nggak enak gitu loh, karena itu sudah terbentuk. Kayak misalnya orang terbiasa ngelakuin puasa ya, itu pasti enak ngerasakan. Sama juga dengan halnya membaca Al-Qur'an, kalau sudah terbentuk habitnya dia tuh untuk cinta Al-Qur'an, hubbul Qur'an, dia akan merasa kalau nggak baca tuh nggak enak gitu. Ada sesuatu yang hilang ya, tahu yang dilakukan. Kayak sesuatu yang dia dan iya, apa namanya, insya Allah kalau dia itu sudah konsisten ya, terus ya itu tadi, nggak langsung muluk-muluk langsung blek gitu ya, Langsung satu cul langsung wah ya itu ya, menanamkan kecintaannya seperti itu sahabat Diana. Jadi ya sedikit-sedikit tapi continue atau istiqomah. Nah, itu kan pagar yang beratnya di istiqomahnya ya, sahabat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum nanti ada segmen yang selanjutnya. Ini mungkin ada pesan khusus dari jenengan nih, sahabat untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini merasa jauh dari Al-Qur'an, kemudian kan kadang ada juga yang ketika, apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari itu jauh dari Al-Qur'an, terus mau memegang atau mau kembali kepada Al-Qur'an itu rasanya jauh dan juga berat gitu. Mungkin ada pesan ataupun tips dari jenengan sahabat? oke, iya. Jadi untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, tips and triknya, yang pertama kita mencari komunitas pecinta Al-Qur'an. Ya, kan ada istilah kalau kita ini berkumpul dengan orang jualan minyak wangi, ketularan wanginya, ya. Kalau kita berkumpul dengan, orang jualan ikan, akan ketularan ya, Baunya, jadi taste-nya. kalau kita berkumpul dengan para ahlul Quran, ini pasti akan ketularan juga, kecipratan juga. Nah, ketika kita jauh dari Al-Qur'an, memang iman itu kan harus ini ya, iman tuh kan naik turun ya, iman tuh naik turun. Ibaratnya HP ya, HP itu kalau lagi lowbat, ini harus ngecas ya. Nah, sama juga halnya dengan Al-Qur'an, ketika kita iman kita turun atau lagi males nih, nah kita harus mencari atau berkumpul dengan komunitas para ahlul Quran, yaitu mendekatkan diri dengan para ahlul Quran. Karena apa? Ya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang ahlul Quran, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, yaitu menasihati dalam kebaikan dan juga menasihati dalam kesabaran. Tentunya pasti akan ada yang mengingatkan kita ketika kita itu
lupa atau males atau apa. Tapi kalau kita kan nggak jauh dari Al-Quran, nggak ada yang ngingetin. Nah, ini ada nanti kebablasan kan begitu. Jadi kuncinya kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang ahli Quran. Oke, baiklah, sahabat, demikianlah tadi penyampaian ataupun diskusi kita, dialog kita dengan sahabat Fatim. Kemudian ini ada challenge kepada sahabat semuanya, di mana dimanapun sahabat berada. Yang pertama, ini kita men-challenge bahwa untuk one day one juice ataupun satu hari satu jus ya. Untuk challenge yang kedua ini adalah mengajak keluarga dan juga kerabat untuk berbondong-bondong melakukan tadarus bersama. Dan yang ketiga ini adalah men-share satu ataupun beberapa ayat Al-Quran yang mana ini menjadi salah satu ayat Al-Quran favorit. Dan jangan lupa untuk postingannya ini diberikan hashtag Quran dalam hidupku. Dan tidak lupa tag juga IG PW Fatayat NU Jawa Timur. Demikianlah tadi podcast kita dalam Ramadan Glow Up bersama PW. Demikianlah tadi podcast kita dalam program Ramadan Glow Up bersama PW Fatayat NU Jawa Timur. Jangan kemana-mana, stay tune terus di dalam channel berikut ini. Saya Diana, akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.